Tuhan itu memenuhi bukan keinginanmu, tetapi bukan gitu, bukan minta keinginan untuk your lifestyle. No, lifestyle itu kalau saudara punya uang lebih, kerja keraslah supaya punya lifestyle yang baik, nggak ada masalah, sah. Tapi hari ini kalau saudara masih untuk living aja mungkin masih susah, mintalah bukan lifestyle tapi living. Mintalah kebutuhanmu, karena firman Tuhan berkata, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Senang sekali saya bisa kembali melayani saudara semua. Hari ini saya percaya ada satu pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Dan saudara hari ini pulang diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dari Matius pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Saudara siap menerima firman Tuhan hari ini, amin? Siap, haleluya. Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 7, saudara 8, dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-12. Saudara kalau bawa Alkitab fisik, saudara akan tahu judul dari perikop ini. Nah saudara, judul dari perikop ini adalah hal pengabulan doa. Dan doa saya seperti firman Tuhan hari ini, doa saudara dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ada satu pesan Tuhan yang Tuhan taruh selama minggu ini begitu kuat dalam hati saya bagi setiap saudara, karena tahun ini sisa 2 bulan lagi. Dan Tuhan sampaikan kepada saya dalam hati sebagai gembala untuk sampaikan kepada saudara jemaat GSJS Pakuan Mall di tempat ini. Sebelum tahun ini berakhir, Tuhan mau menjawab doa-doa yang belum dijawab selama ini. Yang setuju kasih tepuk tangan yang semangat buat Tuhan ya. Jadi kita harus semangat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang mau katakan amin. Ya, baca yang semangat, dengerin yang semangat. Ya, Matius 7 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti 10, atau ular jika ia? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 12 baca sama-sama, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu hendak supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, hari ini saya membawakan satu firman Tuhan buat saudara. Saya beri judul Tuhan yang membuka pintu. Ulangi, 1, 2, 3. Tuhan yang, saya bernubuat, saya berdoa atas hidup saudara. Mungkin tahun ini ada banyak pintu yang tertutup dalam hidupmu, tetapi sebelum tahun ini berakhir, banyak pintu-pintu yang Tuhan akan bukakan. Itu adalah janji Tuhan, Bapak Ibu. Saya bukan seorang hamba Tuhan yang hanya memotivasi, tetapi ayat yang baru kita baca bukan ditulis oleh Paulus, bukan ditulis oleh Daud, bukan ditulis oleh tokoh-tokoh yang lainnya yang sering kita bahas. Tetapi ayat yang kita baca ditulis oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan dia berkata, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan yang kita sembah, pribadi Tuhan Yesus, adalah pribadi yang menjawab doa-doa kita. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan menjawab doamu. Dan bahkan di ayat 8 kita mendapat sebuah kepastian bahwa di saat kita mengetok dengan benar, maka pintu itu akan dibukakan. Dari situ kita bisa mempelajari sesuatu yang penting juga, di mana kita belajar bahwa pintu atau pintu dari jawaban doa-doa saudara itu punyanya siapa? Punyanya Tuhan, karena dia yang membukakan. Karena itu yang paling penting bukan perbuatan kita, usaha kita, tetapi yang penting adalah siapa yang membukakan pintu itu. Karena itu hari ini keputusan tepat untuk saudara datang ke gereja. Saudara cari Tuhan, kenapa? Karena hari ini yang membuka pintu itu hadir di sini, dan dia siap membuka pintu buat hidup saudara dan saya. Setuju katakan amin. Nah saudara, Tuhan kita itu luar biasa.
Kita baru saja menerima tubuh dan darah Yesus. Dia bukan hanya memberikan kita kepastian akan surga, tetapi dia juga memberikan kita sebuah anugerah untuk kita bisa menikmati surga di dunia ini. Saudara, banyak orang hari-hari ini bilang sama saya, Pastor 2-3 bulan ini bisnis lagi lesu. Pastor ekonominya lagi tidak menentu. Pastor dolar naik. Pastor kelihatannya keadaan akan makin sulit tahun ini dan tahun depan. Mungkin banyak dari saudara berkata, Pastor, saya tahun ini banyak mengalami jalan yang tertutup, pintu yang tertutup. Bahkan ada beberapa jemaat bilang gini sama saya, Pastor, saya lihat ke depan jalan buntu, ke belakang jalan buntu, kanan kiri jalan buntu. Saya harus kemana? Saudara, saya mau beritahu, mungkin di depan buntu, ya, belakang buntu, kanan kiri buntu, tapi masih ada jalan kemana? Ke atas. Saudara masih bisa berdoa. Kasih tahu kanan kiri, kamu masih bisa berdoa. 3 minggu yang lalu saya khotbah di ibadah pagi. Saya udah lama gak khotbah sore. Saya khotbah di ibadah pagi tentang seorang yang lumpuh. Dia bersama dengan 4 temannya datang ke KKR-nya Tuhan Yesus. Saudara, waktu mereka datang, gak tahu dia mereka udah telat. Akhirnya gak dapat kursi. Mirip-mirip sama GSJS, saudara ya. Ya meskipun yang khotbah bukan Yesus, tapi mirip Yesus, saudara. Jadi nggak apa-apa, wah kerumunannya besar. Mereka mau masuk nggak bisa, lewat pintu belakang nggak bisa. Tetapi akhirnya mereka berpikir apa yang harus kita lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke atap, dan mereka buka pintu atap. Dari situ saya belajar dalam kehidupan ini. Dalam hidup kita pasti ada jalan. Ulangin sama-sama, pasti ada apa? Senggol kanan kiri, pasti ada jalan. Jalan itu pasti ada. Cuma apakah kita cukup giat nggak cari? Kalau hari ini di atas belum ada yang buka, atapnya belum ada yang buka, artinya masih ada jalan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya mau beritahu kepada saudara di sini semuanya. Asal kita cari, asal kita minta sama Tuhan, pasti ada jalan yang Tuhan akan bukakan buat saudara dan saya. Dan yang hebat tentang Tuhan kita adalah, dia bukan hanya menjawab doa kita. Dia tadi udah katakan, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang juga memberikan kita langkah-langkahnya. Wah, hebatnya Tuhan kita ya. Dia bukan cuma janji, tetapi dia juga kasih caranya. Gini loh, kalau kamu mau doamu dikabulkan, kalau kamu mau doamu dijawab oleh Tuhan. Caranya ada di Matius 7 ayat 7. Coba buka lagi Matius 7 ayat 7. Baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lanjut, apa? Carilah maka kamu akan. Pertama disuruh minta, yang kedua disuruh apa? Cari. Yang ketiga apa? Ketoklah maka pintu akan. Nah di sini Tuhan Yesus memberikan kita jalan loh. Langkah-langkahnya aja dikasih. Kamu harus minta, cari, dan ulangin sama-sama. Minta, cari. Saya mau saudara ngulangin sampai hafal, sampai saudara turun nanti bawa daging pun nggak ngefek, nggak lupa saudara ya. Sekali lagi, minta, cari, belum semuanya boleh. Bareng-bareng saya udah khotbah dari pagi ya, lebih semangat lagi, 1, 2, 3, minta, cari, ketok. Tuhan udah kasih jalan, Tuhan udah kasih janji. Kalau engkau minta, engkau cari, dan engkau ketok pintu, doamu dijawab oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah. Nah, jadi udah ada janji, udah ada jalannya. Kita semua udah tahu. Tapi bantu saya jawab. Saudara, ada yang udah cari, udah minta, udah ketok. Ada nggak doa saudara yang nggak dijawab? Kok lemas? Pak keras banget, ada banyak mungkin Bapak ini ya. Sekali lagi jujur, ada nggak? Saudara udah minta, udah cari, udah ketok. Ada nggak doanya yang nggak dijawab? Sorry ya, bukan ada, banyak. Loh, terus salahnya di mana? Loh, gini, Tuhan udah janji, udah kasih cara, dia pasti lakuin. Terus gak jadi, pasti there is something wrong. Setuju dengan saya? Pasti ada sesuatu yang kita miskom dengan Tuhan atau bagaimana? Yang pasti Tuhan kita gak pernah salah. Yang setuju katakan amin. Itu yang harus kita setujui dulu. Alkitab kita ini ada ineransi, artinya gak pernah salah. Itu yang kita percayai sebagai gereja. Kalau Alkitab gak pernah salah, artinya ada yang salah tentang kehidupan kita. Ada salah tentang doa kita, ada salah tentang cara kita. Tadi kita disuruh apa? Minta, cari,
pasti. Ada yang salah tentang yang kita minta, atau ada yang salah tentang cara kita cari, atau kita salah ketok. Dan hari ini saya sebagai gembala, saya mau mengajar buat saudara yang datang tentang minta, cari, karena mungkin yang saudara lakukan selama ini kurang tepat. Sehingga doa-doa kita banyak yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi saya percaya setelah kita belajar firman hari ini, saat kita melaraskan doa kita sesuai dengan yang Tuhan mau, kita melakukan seperti yang Tuhan mau, seperti yang saya tadi katakan, sebelum tahun ini berakhir, Tuhan menjawab doa-doa saudara. Amin, kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa ya. Masih ada 2 bulan, masih ada kesempatan untuk doa kita dijawab. Yang mau katakan amin. Saya tutup khotbah hari ini. Ada 3 prinsip untuk doa kita dijawab oleh Tuhan. Ayo kita mau pelajari, dalami secara cepat aja. Coba kita introspeksi, mungkin ada yang salah dari doa-doa kita atau dari perbuatan kita. Karena kalau dari 3 langkah ini salah satunya salah, maka doanya nggak dijawab. Ya, yang pertama Matius 7 ayat 7. Ayo kita baca dengan semangat. 1, 2, 3. Maka akan. Stop di situ. Jadi prinsip pertama, mau doa dijawab, disuruh apa? Minta. You have to ask. Minta. Senggol kanan kiri, minta dong. Istri-istri minta itu loh, minta. Disuruh apa? Minta. Gini ya, saya mau tanya, tolong bantu saya jawab. Manusia perlu diajarin nggak untuk minta? Hah? Manusia itu nggak perlu diajarin, nggak perlu ada kelasnya, udah tahu caranya untuk minta. Kalau memberi itu perlu diajarin ulang-ulang. Tapi kalau minta dari kecil, udah nggak perlu diajarin, udah tahu. Coba nanti saudara, istri saudara hamil, melahirkan, bayi keluar, keluarnya ngapain? Ada yang keluar procot, haleluya. Ada? Enggak. Meskipun nanti anak saya lahir, tetap sama, akan apa? Nangis. Begitu pasti mirip ya. Saya memang dulu kalau nggak jadi pendeta mau jadi voice actor, saudara, ya kan? Saya mau tanya, bayi nangis ngapain? Apa? Mengisi suasana. Jadi bayi nangis supaya suasananya enak. Ayo, bayi nangis untuk apa? Minta, ngasih tahu kita minta sesuatu. Nah, yang paling hebat itu wanita, ibu-ibu. Bayinya nangisnya nadanya seperti apa, ibu-ibu itu ngerti. Oh, ini minta susu. Bisa, ini habis pup. Loh, hebat ya wanita-wanita itu. Nah, tetapi pada intinya, bayi nangis, minta. Dari kecil, nggak perlu diajarin, udah tahu cara. Karena itu Tuhan pakai prinsip ini. Prinsip yang paling sederhana, bahkan di insting kita. Untuk menjadi bagian dari jawaban doa saudara dan saya. Dari sini kita belajar satu prinsip. Tuhan bukan cuma Tuhan yang akan menjawab, tetapi Dia juga mau menjawab doa saudara. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan mau jawab doamu. Ya, Tuhan mau jawab doamu. Saat kita minta sama Tuhan, salah atau enggak? Saudara boleh enggak kalau pendeta tanya jangan digratisin, ya kan? Sekali lagi, kalau kita minta sama Tuhan, salah atau enggak? Enggak. Karena Tuhan sendiri yang suruh. Maka Tuhan sendiri berjanji. Karena setiap orang yang meminta, pasti menerima. Jadi kalau saudara datang ke gereja minta, saya tidak menghakimi saudara. It's fine. Hari ini apa yang saudara minta? Oh, nggak minta apa-apa. Ya udah pulang aja saudara ya. Ayo, saudara datang ke gereja minta apa? Sehat, thank you. Apa? Berkat, apa lagi? Apa? Jodoh. Ini dia, ya kan? Gereja muda-muda ini cari jodoh. Boleh nggak? Boleh. Lebih baik ketemu jodoh di gereja daripada di night club. Ya kan? Saudara minta apa lagi hari ini? Banyak ya. Di ruangan ini sebuah kursi penuh 1.800 permintaan.
yang kita naikkan sama Tuhan. Sah, sangat sah. Dan Tuhan yang suruh. Tapi kembali lagi, Tuhan kan bilang suruh minta, dijawab. Saya mau tanya, saudara udah minta, ada nggak yang nggak dijawab? Berarti ada yang salah tentang permintaan kita. Nah, apa yang salah? Coba kita introspeksi sama-sama. Ada prinsip minta yang harus kita sebagai jemaat harus tahu. Prinsip mintanya gimana? Ada dua. Yang pertama di Matius 7 ayat 9. Matius 7 ayat 9 sampai 10. Baca sama-sama. Adakah seorang daripadamu yang pada anaknya jika ia minta roti? Lanjut. Dikatakan ayat 10. Atau memberi apa? Ular jika ia minta dua contoh. Satu minta roti, satu minta ikan. Nah, dari sini saya belajar. Tuhan Yesus kasih contoh tuh keren banget. Kalau kita baca terus, kita merenungkan, pasti kita tahu maksudnya gimana. Satu minta roti, satu minta ikan. Jelas banget permintaannya. Jadi gini, yang pertama prinsip ya. Kalau kita minta sesuatu dari Tuhan, mintanya secara spesifik. Ulangin, 1, 2, 3. Mintalah secara apa? Kalau minta roti, ya minta roti. Minta ikan juga. Ada orang yang doanya gak spesifik. Tuhan, aku minta berkat. Di bagian mana? Tuhan berkati aku. Spesifiknya di mana? Karena Tuhan kita kalau tanya sama kita, dia mintanya harus apa? Saya kasih contoh supaya saudara ingat. Di perjanjian lama ada seorang raja. Raja ini hebat. Dia membangun bait Allah, membangun istananya sendiri. Dan akhirnya setelah bangun rumah Tuhan, Tuhan berkenan atas raja ini. Dan akhirnya Tuhan datang kepada dia dalam mimpi. Saya mau tanya, rajanya namanya siapa? Salomo. Tuhan datang sama Salomo, Tuhan tanya, apa yang kamu minta aku akan berikan. Salomo minta apa? Saya ulangin sekali lagi, tolong konsentrasi. Salomo minta apa? Nanti kalau saudara baca di rumah, kisah itu, nggak perlu dibaca sekarang. Sebenarnya yang diminta bukan hikmat. Tuhan yang bilang, karena kamu minta hikmat, itu Tuhan yang kasih. Tapi sebenarnya Salomo hanya minta sesuatu spesifik. Nanti saudara baca, dia bilang gini, Tuhan, rakyatnya ini begitu banyak. Aku nggak berpengalaman. Tolong kasih aku kemampuan untuk bisa memerintah dan memberi pengadilan atau keadilan yang tepat bagi rakyatku. Lihat di sini. Salomo itu begitu berhikmat. Waktu Tuhan tanya dia minta apa, dia jawabnya secara Tuhan itu selalu minta doa yang spesifik, permintaan yang spesifik. Contohnya di mana? Coba buka lagi. Sekarang dari perjanjian baru, Lukas 18. Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai 43. Saya bacakan buat saudara. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Ya dia bertanya karena dia buta. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Ayat 40, lalu Yesus berhenti, menyuruh membawa orang itu kepadanya. Karena Yesus juga dengar teriakannya dia. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Apa? Stop di situ. Saya mau tanya, Tuhan Yesus tahu nggak ini orang buta? Kenapa perlu tanya? Bayangin, ini orang udah buta. Terus Tuhan tanya, apa yang kamu hendak aku lakukan buat kamu? Nah itu loh Tuhan. Kalau Tuhan dengar kita minta, dia akan tanya, mintanya itu apa? Yang jelas. Dan jawabannya apa? Coba lihat. Dikatakan jawab orang itu. Tampilin ayatnya yang ke-41. Jawab orang itu, Tuhan supaya aku dapat apa? Spesifik. Aku mau melihat. Kenapa harus spesifik? Karena kalau nggak pernah jelas, maka semuanya akan mengambang. Karena mungkin bisa aja orang ini bukan minta bisa lihat, tapi minta apa? Minta uang.
Kenapa dia seorang pengemis? Dari banyak contoh, saya nggak mungkin baca semuanya. Tapi dari banyak contoh, Tuhan itu ingin kita mintanya itu harus secara spesifik. Saudara, kalau hari ini saudara minta sesuatu dari Tuhan, contohnya tadi, ada yang minta kesehatan. Kesehatan apa? Harus jelas. Tadi banyak anak-anak muda kalau sore gini ya, selalu datang cari jodoh. Di sini ada nggak yang jomblo? Oh, ini ibadah suami istri semua ya, ibadah keluarga. Ya, saudara nggak perlu angkat tangan, dari wajah saudara kelihatan yang jomblo yang mana, saudara ya. Yang jomblo datang cari jodoh. Cari jodoh gampang atau susah? Amit-amit susah banget zaman sekarang ya kan? Karena kadang-kadang kriterianya terlalu tinggi. Kriterianya zaman sekarang itu, ada satu anak muda datang sama saya bilang, Pastor, saya tolong doakan minta jodoh. Oh, jodohnya gimana? Saya maunya yang kayak Lee Min Ho. Loh, saya ngomong, Pastor, kenapa? Saya pegang firman Tuhan. Apa? Firman Tuhan berkata, hebat, rohani banget. Dia bilang, firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi aku mau dapat yang kayak Lee Min Ho. Kalau perlu muka kayak Lee Min Ho, badannya six pack, tinggi, kurus. Minta papa mamanya punya pabrik emas. Dan papa mamanya sakit-sakitan. Ngapain sakit-sakitan? Nah terus saya lihat dia, mohon maaf ya, kebalikan dari yang dia minta. Ia pun bagi Tuhan gak ada yang mustahil dapat Lee Min Ho. Mungkin bagi dia dapat Lee Min Ho itu berkat dan mujizat pertolongan Tuhan. Tapi mohon maaf, bagi Lee Min Ho itu adalah penderitaan terbesar sepanjang hidupnya. Nah, jadi kita harus minta, tapi mintanya yang normal ya. Kita nggak usah yang terlalu berlebihan. Misalnya jodoh nih ya, di sini kan banyak anak-anak muda. Saya kasih tips. Saya dulu minta jodoh sama Tuhan. Saya dulu pernah cari jodoh. Pastor Michael gini-gini dulu pernah cari jodoh, nggak langsung menikah. Ya, saya dulu cari jodoh, carinya di gereja. Karena saya dulu worship leader, ya, saya carinya dari jemaat. Wah, jadi saya dulu doa sama Tuhan, Tuhan, aku minta jodoh. Spesifik, Tuhan, saya minta jodoh perempuan. Loh, kenapa tertawa? Ya kan kalau nggak spesifik nanti dapatnya yang bukan. Karena saya baru dengar, ya ada yang setelah menikah baru tahu kalau transgender. Haleluya, untuk nggak terjadi sama saya ya kan. Nah jadi saya doa, Tuhan minta perempuan asli, cantik. Boleh nggak minta yang cantik? Boleh lah, cantik. Nah, tapi ada satu permintaan saya dari Tuhan yang agak susah. Karena saya ini full pelayanan sejak dulu. Meskipun kuliah dokter, saya Sabtu Minggu, saya tetap full di gereja. Saya hari Sabtu youth, hari Minggu itu seharian di gereja. GCS sekarang 6 kali ibadah. Dulu itu 10 kali. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu Gledi, Pak Frigo, Bu Hedi, itu belum ada semua ya. WL kita belum ada semua. Pak Andrew, Pak Boy. Itu belum. Yang WL saya 10 kali. Nah, saya harus seharian di gereja. Akhirnya saya doa, Tuhan, saya minta jodoh. Yang cantik, perempuan tadi. Saya minta yang bisa nemeni saya di gereja dari pagi sampai malam. Gampang atau susah? Wah, susah setengah mati. Sekarang sukanya healing. Sabtu Minggu, waduh. Saya tunggu-tunggu gak dapat. Terus tiba-tiba di salah satu ibadah waktu itu di Grand City, saya lagi WL nih. Wah, saya lagi nyanyi. Tiba-tiba ada satu wanita yang masuk. Gak taunya dari balik papan. Saya di depan papan. Saya lihat, waduh ini boleh juga. Saya kenalan sama dia. Saya kan WL, kenalan boleh lah saudara ya kan. Saya boleh gak minta nomornya untuk pelayanan? Nah itu modusnya saudara ya kan. Saya datang. Akhirnya dapat nomornya. Saya kenalan dengan namanya, katanya Selin Monica Gani. Saya ngobrol. Dan akhirnya saya kenalan PDKT. Dan akhirnya kita ngedit. Ngedit pertama itu di Pasar Atum. Jadi yang muda-muda di sini nggak usah terlalu tinggi permintaannya ya. Pastor Michael gembala saudara ngedit pertama di mana? Makannya pizza, bukan Pizza Hut, pizza yang kon itu loh, zaman dulu. Nah itu saya makan itu. Bagi 2 lagi saudara ya kan. Nah, akhirnya saya ngobrol-ngobrol ya, kenalan-kenalan. Nah terus saya tanya sama dia. Saya panggil, nggak mungkin manggil sayang ya. Tapi kan dia, saya panggil Ni. Sudah jauh besar tertawa lah saudara ya kan. Nih hari Minggu kan Koko.
Hari Minggu kan Koko di gereja seharian. Mau nggak kamu nemeni Koko? Dia malu-malu. Boleh kok, yang penting ada Koko. Haleluya. Nggak perlu tepuk tangan, nggak perlu tepuk. Saudara, persis dengan yang saya doakan. Dan sampai hari ini istri saya selalu menemani saya membangun gereja ini bersama, mendukung pelayanan saya. Saya dapat jodoh yang terbaik. Saya mau beritahu, mintanya harus minta secara saya minta gedung ini pun juga spesifik sama Tuhan. Saya minta alat-alat ini dari sejak saya SD. Dari SD saya sudah tahu alat-alat ini. Saya udah tahu, ini generasi keempat. Waktu saya SD masih generasi pertama, saya udah tahu. Tetapi semua yang saya minta spesifik. Tuhan, saya maunya speaker untuk gereja L akustik. Sekarang kita pakai. Dan begitu banyak hal yang lainnya. Ayo hari ini kalau kita doa sama Tuhan, minta. Tapi mintanya yang pertama harus secara apa? Nah yang kedua, mintanya bukan cuma spesifik, itu cuma satu bagian ya. Jangan khotbahnya nggak selesai di situ. Tetapi mintanya, coba baca dulu Matius 7 ayat 9 sampai 10. Matius 7 ayat 9 sampai 10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta? Ayat 10. Atau memberi apa? Jika ia meminta. Pertanyaannya gini, kenapa kok pakai roti dan ikan? Kenapa kok nggak pakai burger dan pork ribs? Karena pada saat itu, kita kembali ke konteks sejarah Alkitab. Karena pada saat itu, kebutuhan pokok dari setiap manusia pada saat itu adalah ikan dan roti. Karena itu waktu Tuhan Yesus ngajar bagi makan, yang dibagi makanannya apa? Bukan nasi kuning, tapi 5 roti dan... Nah jadi gini, saya belajar kalau minta itu kebutuhan, bukan keinginan. Coba lagi, sekali lagi. Mintalah kebutuhan lebih daripada apa? Keinginan. Disuruh, dikasih contohnya roti dan ikan. Hari-hari ini ya banyak orang itu mintanya bukan untuk hidup, bukan kebutuhan, melainkan apa? Keinginan. Saya tulis gini ya, banyak orang hari-hari ini mintanya itu bukan for living, tetapi for lifestyle. Saya gol kanan kiri, lifestylemu kayak gimana? Ya, cicilan kartu kredit masih banyak. Rumah belum lunas, mobil belum punya, tapi handphonenya iPhone 15 Pro Max yang titanium. Yang kayak gitu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hanya untuk lifestyle. Wah, hidupnya mewah banget. Tapi ujung-ujungnya pinjol. Hello, ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Oh di sini nggak ada ya? Oh luar biasa, puji Tuhan. Tadi ibadah jam 2 banyak. Saya tuh baru tahu tentang itu. Tahu dari mana? Saya itu baru dapat satu hal yang baru pengetahuan. Ada jemaat GSJS pinjol dan pakai nama penjaminnya Pastor Michael Gunawan dari GSJS. Saya tahunya saya ditelepon. Ini Bapak Michael Gunawan? Iya. Kenal sama Bapak ini? Enggak. Oh, Bapak disebut sebagai penjaminnya. Oh, saya jadi Tuhan, saya samber itu orang, saudara. Hari ini juga saya samber gitu. Tapi untungnya saya bukan Tuhan. Akhirnya banyak orang lifestyle-nya lebih dipenuhi. Wah, supaya bisa pamer di depan orang. Saya mau beritahu ya saudara, Tuhan itu memenuhi bukan keinginanmu, tetapi ada dulu yang ngajar, zaman dulu pernah ngajar. Oh kalau minta sesuatu tumpang tangan, muterin kayak Tambo Yeriko. Akhirnya ada jemaat zaman dulu, lihat ada mobil Mercy, ditumpangin tangan, diputerin 7 kali, dipanggil satpam. Nggak kayak gitu. Bukan gitu, bukan minta keinginan untuk your lifestyle. No, lifestyle itu kalau saudara punya uang lebih, kerja keraslah supaya punya lifestyle yang baik. Nggak ada masalah, sah. Tapi hari ini kalau saudara masih untuk living aja mungkin masih susah, mintalah bukan lifestyle tapi living. Mintalah kebutuhanmu. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan akan memenuhi segala keinginan ya.
No, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Hari ini mungkin engkau punya kebutuhan. Tuhan, aku punya kebutuhan buat anakku. Aku punya kebutuhan untuk istriku. Aku punya kebutuhan buat keluargaku. Aku punya kebutuhan untuk orang tuaku. Aku mau bantu. Saya mau beritahu, kalau kebutuhan itu benar-benar saudara butuh, Tuhan saya tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan buka surga, memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Kita hanya perlu minta kepada Tuhan. Itu prinsip pertama. Kita harus minta. Mintanya spesifik. Mintanya bukan keinginan, tetapi mintanya. Nah, yang kedua, Matius 7 ayat 7. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lanjut, maka kamu akan. Nah, jadi ada follow up-nya, bukan cuma cari, bukan cuma minta, tetapi prinsip kedua, kita disuruh cari, disuruh sama-sama cari. Ini prinsip kedua. Dari sini Tuhan menegaskan prinsip iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Karena itu setiap orang yang minta sesuatu boleh minta, Tuhan kasih. Tapi harus tetap juga usaha dan melakukan. Nggak boleh males, senggol kanan kiri, jangan males. Ya, di sini jangan ada ya orang-orang yang males, yang masih muda. Ayo, jangan males-males, jangan seharian di TikTok 5-6 jam nari-nari, guencana lah, apalah. Saya nggak tahu itu apa ya. Memang saya juga lihat di TikTok ya kan. Dan kalau punya TikTok jangan lupa @PS Michael Gunawan. Nah, tetapi kita harus rajin lah Pak, Bu. Setuju nggak? Zaman sekarang anak-anak muda beda sama anak-anak muda zaman dulu. Zaman dulu itu lebih strong. Kalau sekarang anak-anak muda dikit-dikit dimarahin langsung depresi, burnout. No. Belajar untuk rajin. Saya kalau kanan kiri rajin. Amsal 18 ayat 9. Coba Amsal 18 ayatnya ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi apa? Siapa si perusak? Setan. Jadi artinya orang malas itu saudaranya. Saudara yang ngomong, bukan saya. Nah, jadi hari ini kita harus belajar. Usaha harus ada. Orang Kristen harus kerja. Orang Kristen harus usaha. Nah, prinsipnya gimana? Usahanya juga harus benar. Yang pertama, kita harus mencari jawaban, atau kita harus mencari di tempat yang benar. Ulangin sama-sama, mencari di mana? Coba buka Matius 7 ayatnya ke-9 sampai 11. Saya bacakan ya buat saudara. Dikatakan, adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Lanjut ayat 11, baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi apa? Pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang. Nah, dari sini Tuhan Yesus ngajar ada 3 pribadi. Ada berapa pribadi? Pribadinya siapa? 1, ada Bapa di dunia yang baik, yang memberikan roti dan bukan batu, yang memberikan ikan dan bukan ular. Tapi yang kedua dikatakan, jika yang jahat di antara kamu, artinya ada pribadi kedua, ada Bapa yang jahat, ada orang tua yang jahat, ada orang tua yang baik. Yang ketiga ada Bapa di surga. Nah, jadi kalau kita mencari, kita usaha, ayo kita usaha carinya di tempat yang tepat, jangan di tempat yang salah. Jangan kita berharap kepada manusia. Saya ulangi sekali lagi, tolong ulangi. Jangan berharap kepada siapa? Manusia. Percuma berharap sama manusia itu. Ujung-ujungnya pasti, coba tabelin 3 pribadinya. Bapak yang baik, Bapak yang jahat, Bapak di surga. 3-tiganya bisa memberikan yang baik. Tapi 2 yang pertama punya potensi untuk mengecewakan. Berapa banyak kita pernah dikecewain sama manusia? Oh, saya jujur sebagai seorang hamba Tuhan, saya banyak dikecewakan oleh orang. Tapi nggak apa-apa. Ya, kita dari situ belajar. Kalau kita berharap nggak usah sama manusia. Nggak usah berharap sama orang tua. Ada banyak orang yang bertengkar hanya demi warisan. Oh, saya lihat itu. Wah, untuk warisan bisa masuk pengadilan, pukul-pukulan, tembak-tembakan, dan lain-lainnya. Nggak perlu. Jangan mengandalkan manusia, percuma. Bukan berarti kita tidak menghormati orang tua kita. Tetapi kita belajar usaha sendiri. Nggak perlu berharap kepada orang tua. Nggak perlu berharap sama manusia. Ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun.
Dia 12 tahun cari dokter demi dokter. Apakah dokter salah? No. Saya pun dulu sekolahnya dokter. Dan saya tahu dokter itu berjasa sekali. Terutama di COVID kemarin, dokter sangat-sangat berjasa. Tetapi wanita ini 12 tahun berharap sama dokter. Saya yakin dokternya sudah punya maksud baik. Mau sembuhin, tapi nggak bisa. Tetapi setelah di tahun 12 dia sadar, aku nggak boleh datang terus sama manusia. Dia mulai datang ke Tuhan. Dan di saat dia datang kepada Tuhan, hari itu juga dia mengalami kesembuhan. Itu menunjukkan saudara kalau hari ini berharapnya sama Tuhan, dia tidak akan pernah mengecewakan saudara, tetapi dia akan memberkati dan menjawab doa saudara. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah. Yang kedua, saat kita cari, tempatnya harus benar, kita cari ke Tuhan. Lalu setelah kita cari, kita harus mencari kehendak Bapa. Coba tanya gini sama diri saudara, yang saya minta, yang saya cari ini, yang saya inginkan ini, apakah sudah sesuai atau enggak dengan kehendak Bapa? Ada orang doanya gini, Tuhan, saya berdoa supaya mertuaku cepat ketemu Engkau. Kelihatannya manis ya. Saya mau tanya, doanya sesuai nggak sama yang Tuhan mau? Yang punya toko, Tuhan saya doa toko sebelah sepi, aku yang rame. Benar enggak? Karena itu saudara mau doa sampai jungkir balik, sampai ngesot, nggak bisa. Kehendak Bapa adalah kita harus menjadi berkat. Kita nggak usah ya jadi orang yang terlalu serakah gitu. Semuanya harus ikut saya. Semuanya harus beli di saya. Semuanya harus ikut sama saya. Oh, come on. Saya nggak pernah mau jadi orang yang seperti itu. Wah, pokoknya semua harus GSJS. Ketemu orang, ayo, wah kamu harus ke GSJS, kalau nggak bener. No. Saya percaya setiap gereja pun adalah tubuh Kristus. Yang setuju katakan amin. Kalau ada teman saudara yang dari ke gereja lain, nggak perlu ditarik ke sini. Saya sebagai gembala saya ngomong ya. Kalau saudara punya teman tidak bergereja di GSJS, saudara sebagai jemaat saya mohon, nggak perlu ajak-ajak mereka ke sini. Biar mereka bertumbuh di gerejanya sendiri. Saudara bertumbuh di sini, karena nanti di surga nggak punya brand gereja, semuanya satu, tubuh Kristus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Ya, jadi nggak perlu saudara ajak ke GSJS, harus ke GSJS, nggak perlu. Yang penting adalah mereka percaya Tuhan Yesus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Itu kehendak Bapa. Kalau saudara diberkati, toko saudara bagi berkat sama yang lain. Kalau saudara punya sesuatu yang lebih, bagikan sama orang. Dari situ nanti Tuhan akan menjawab doa saudara lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, saat kita carilah dengan sikap yang tepat. Ulangin sama-sama, dengan apa? Sifat dan sikap ya tepat. Datang dengan apa? Datang dengan usaha dan semangat. Kita datang sama Tuhan itu, sikapnya harus benar. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saya tahu Tuhan itu mengampuni kita, Tuhan itu sahabat kita. Tapi sikapnya harus benar. Orang kalau ke gereja dengan usaha, dengan semangat, saya percaya Tuhan pasti tergerak untuk memberkati saudara. Tadi saudara naik, wah dusel-duselan ya. Dusel-duselan itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngerti kan tapi dusel-duselan kan? Kayak waduh, wah sampai rebutan masuk, sampai kayak gitu, sampai kehabisan kursi. Saudara kepanasan, ada yang kipas seperti ini, sampai saking lamanya kepalanya yang ganti. Ya kan? Wah saudara berubah, saya mau kasih tahu. Usaha saudara datang di tempat ini, semangat saudara tidak sia-sia. Hari ini saudara pulang dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara datang di gereja, saudara dengar firman dengan sungguh-sungguh. Saya mau beritahu kepada saudara, saudara pasti akan dapat upahnya. Ya, saya aja lihat jemaat yang semangat. Aduh, saya itu hati saya dari tadi ya, saya kalau lihat jemaat yang semangat, dengerin. Hati saya itu saya doa, Tuhan, tolong berkati orang itu. Itu saya. Saya ini kalau khotbah saya itu selalu lihat dari kiri sampai kanan. Saya tahu yang datang, yang tidak datang, yang minggu lalu duduk di mana, saya kurang lebih sudah tahu. Dan saya tahu dari tadi ada yang mungkin kemarin tidurnya kemalaman, ada yang gini. Nah, saya lihat. Dan saya tahu siapa yang main HP, jam berapa, ngomong sama sebelah, apa saya itu bisa tahu dengan jelas semua sampai di ujung sana. Saya tahu.
Tetapi bagi beberapa orang, saya kalau khotbah saya suka lihat kalau ada yang semangat, saya ngeliatin orang itu terus. Dan saya sambil lihat saudara yang lagi semangat, dalam hati saya doain, Tuhan berkati orang ini, pasti dapat berkat lebih. Saya percaya kalau saya bisa ngomong kayak gitu, Tuhan, saya bisa pikir kayak gitu, Tuhan apalagi, pasti dia akan berkati saudara. Saudara datang dengan semangat. Saya itu lihat ya, Taylor Swift. Pastor kok khotbah Taylor Swift? Iya, saya kasih contoh. Taylor Swift bikin konser, itu yang nyanyi bisa kayak gitu. Di bioskop itu sampai di stop sama pegawainya bioskop. Wah, sampai nari-nari. Saya percaya kalau buat Taylor Swift bisa kayak gitu, buat Tuhan bisa lebih lagi, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Datanglah dengan apa? Datanglah dengan ketulusan dan kerendahan hati. Karena itu Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bukan miskin secara fisik, tapi miskin itu yang merasa saya nggak bisa tanpa Tuhan. Yang ketiga, datanglah dengan hati yang besar. Hati yang besar artinya saya mau dijawab atau tidak dijawab, saya akan tetap berkata sekali Yesus tetap